pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ketika sakit. Sekarang caranya udah gampang loh. Perlu pengobatan medik, cukup datang langsung ke Vaskes. Daftarnya tinggal install dan klik mobile JKN. Lalu dapatkan antrian online. Kemudian datang ke Vaskes tingkat pertama. Jika kasus spesialistik, maka FKTP akan melakukan rujukannya ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sebelum itu, pastikan juga ya, kalian rutin membayar iuran sesuai aturannya. Daftarnya mudah, iuran pun juga murah. BPJS Kesehatan membantu untuk mewujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita butuhkan. Ayo, sukseskan layanan kesehatan nasional dengan aktif dan berperan menjadi peserta. Ingat ya guys, di fasilitas kesehatan tingkat pertama ada puskesmas, dokter praktik, klinik Pratama, dan rumah sakit tipe D Pratama. Layanan BPJS Kesehatan mudah, cepat, dan setara. BPJS Kesehatan membantu kita untuk wujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita semua butuhkan. Ayo semua kita sukseskan dengan aktif dan berperan. Ayo menjadi peserta yang tidak lupa bayar. Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe. Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih? Ini berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin mau dilelang atau penunjukan langsung Pak. Coba saya lihat. Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe. Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek. Pagi Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya. Makasih. Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah Ayah. Pak, maaf Pak. Jadinya gimana? Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya. Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya? Ini Pak, SIM dan STNK saya. Bapak tahu ya kesalahannya, kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap. Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak? Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu. Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ayo masyarakat Pamekasan, manfaatkan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pamekasan, pusat pelayanan terpadu untuk masyarakat yang lebih mudah, cepat, dan nyaman. Di sini, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan publik dalam satu tempat, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, perizinan berusaha, pembayaran pajak daerah, layanan perbankan, PDAM, POS, perpanjangan STNK, perpanjangan SIM, sertifikasi halal, konsultasi hukum, dan layanan lainnya. Semua layanan tersedia dalam satu gedung yang representatif, ramah, dan modern. Tujuan kami adalah memberikan pelayanan yang transparan, efisien, dan terintegrasi demi mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan. Mari bersama-sama memanfaatkan fasilitas Mall Pelayanan Publik ini. Mudah, cepat, pasti. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri. Nah, di sini nih, Be Smart, Be Healthy.
Program siar Bincang Santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Realita dimanapun Anda berada. 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi hari ini 9 Oktober 2025. Nisa kembali menyapa Anda di program Kabar Wakil Rakyat. Dan kali ini kerabat Realita, tema kita mengenai potensi bencana alam dan minim reboisasi di Pamekasan jelang musim hujan. Di studio Realita FM kali ini sudah ada PLT Kalaksa BPBD Pamekasan, Bapak Ahmad Dovir Rosidi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nisa. Iya, selamat pagi. Gimana kabarnya nih Pak? Penggemar Realita. Iya. Alhamdulillah baik, sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan bisa lancar beraktivitas. Alhamdulillah. Harusnya ya kerabat Realita hari ini juga hadir, seharusnya Bapak Ahmad Halil Yasin selaku Komisi 4 DPRD Pamekasan, karena memang ada sedikit kendala jadi tidak bisa menghadiri program kita pada pagi hari ini. Sebenarnya menarik ya Pak Dovir ya kalau seandainya beliau hadir, karena memang program kita mengenai Kabar Wakil Rakyat ini seharusnya Bapak hanya istilahnya eksekutor begitu ya mengenai anggaran dan program-program, seharusnya ini bisa dijawab oleh Bapak Halil Yasin. Tapi gak apa-apa Pak Dovir, 1 jam ke depan ini kita bahas nih mengenai potensi bencana alam dan minim reboisasi di Pamekasan jelang musim hujan. Nah, sebelum kita banyak membahas, kita sapa dulu Pak Dovir. Kita hari ini live di YouTube Realita Official dan juga TikTok Realita Official. Jadi untuk kerabat Realita yang ingin sharing atau bertanya ya seputar potensi bencana alam dan minim reboisasi di Pamekasan, apalagi bentar lagi ini musim hujan, bisa di kolom komentar. Dan bagi Anda kerabat Realita yang belum follow bisa di follow, dan jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Ya, Pak Dovir, kita kalau berbicara tentang musim hujan, bentar lagi musim hujan nih Pak Dovir. Apa sih Pak yang mungkin menjadi persiapan dari BPBD sendiri terkait musim cuaca yang musim hujan nanti yang akan terjadi, Bapak? Baik, terima kasih Mbak Nisa dan penggemar Realita FM dimanapun berada. Saat ini Kabupaten Pamekasan secara umum sebetulnya sudah memulai masuk pada musim pancaroba, karena berdasarkan informasi dari BMKG ini mulai bulan Oktober ini sudah mulai masuk pancaroba, kemudian sebentar lagi akan memasuki musim penghujan. Tentu di musim pancaroba ini lebih banyak kejadian-kejadian yang mungkin tidak istilahnya mendadak terjadi gitu loh. Misalkan angin kencang dan lain sebagainya, maka di musim pancaroba kita dituntut untuk lebih banyak waspada. Di samping nanti juga akan memasuki pada musim penghujan yang mungkin diperkirakan pada bulan November atau Desember ini sudah mulai memasuki musim hujan. Jadi memang seperti biasa tahun-tahun sebelumnya BPBD ini selalu harus siap siaga dalam menghadapi musim-musim hidrometeorologi basah, karena bukan hanya hujan, banjir dan tanah longsor yang mungkin sering terjadi, banyak jenis bencana mungkin bisa terjadi karena kita mengenalnya dengan hidrometeorologi basah. Oke, baik. Kalau untuk bencana yang berpotensi terjadi nih Pak di Pamekasan, apa kiranya Pak? Sebetulnya untuk di Pamekasan ini ada kurang lebih 12 ancaman bencana ya. Okay. Salah satunya nanti di musim penghujan ini banjir, tanah longsor, angin kencang, angin puting beliung, dan memang abrasi
Dan memang 5 ini paling sering terjadi di musim penghujan. Harapannya adalah bagaimana kita bersama-sama dengan masyarakat, karena ketika berbicara penanggulangan bencana ini tidak bisa hanya dilakukan oleh BPBD semata. Ada beberapa stakeholder lain yang ikut dalam rangka penanggulangan bencana. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, termasuk juga insan pers, jurnalis itu ikut ambil bagian dalam penanggulangan bencana. Dengan salah satunya contoh kalau insan pers dalam rangka memberikan pemberitaan atau juga mitigasi bahwasannya nanti bakal ada hujan dan lain sebagainya. Seperti realita ini pun juga mengambil bagian dalam hal ini Ambil sudah. peran ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak ya. Dan ini untuk Kabar Realita sudah ada beberapa penonton, dan juga di YouTube juga sudah mulai ada beberapa penonton juga ya. Jadi untuk Kabar Realita yang ingin bertanya, nanti kita ada di segmen terakhir Bapak untuk sesi pertanyaan. Nanti ini saya baca. Oke, baik Bapak. Tadi kita juga di tema kita bahas reboisasi Bapak. Kalau Bapak melihat di Pamekasan sendiri Pak, apa sih Pak penyebab utama minimnya reboisasi di Pamekasan ini Pak Dovi? Baik, sebetulnya reboisasi ini adalah salah satu cara penanggulangan bencana yang jangka panjang ya. Karena dengan adanya reboisasi itu bisa menyerap air, terus memperkuat struktur tanah, karena dengan adanya tanaman tentu bisa mengurangi terjadinya longsor. Kemudian juga bisa menyerap air itu lebih banyak sehingga bisa digunakan pada saat musim penghujan. Hal yang terjadi sekarang memang di Pamekasan ini memang sangat kurang ya tentang reboisasi ini. Dan ini perlu kita galakkan karena bukan hanya untuk 1-2 tahun ke depan, tetapi efeknya ini adalah jangka panjang, bagi jangka menengah dan jangka panjang yang nantinya akan dirasakan oleh anak cucu kita berkaitan dengan manfaatnya. Kita sudah banyak merasakan bahwasannya salah satu dampak negatif dari penebangan pohon ada karena kurangnya reboisasi, sedimentasi sungai itu menjadi meningkat. Kemudian tanggul-tanggul ada yang jebol dan lain sebagainya. Banjir pun itu juga salah satu dampak dari minimnya reboisasi. Kenapa? Karena sedimentasi sungai meningkat dan mengakibatkan air itu tidak banyak meresap ke dalam tanah, sehingga banyak mengalir sampai ke hilir. Oke, baik. Kalau tadi berbicara tentang penebangan pohon sembarangan dan lain sebagainya, utamanya masyarakat kita di Kabupaten Pamekasan masih banyak sekali ya Pak Dovi terkait hal itu. Dan mengenai data dari DPMPTSP ini Bapak per 2024 tahun lalu ini ada 160, sekitar rinciannya itu 137 tidak berizin dan 23 berizin. Ini mengenai data galian C. Ini kan berarti banyak perbukitan gundul yang digali sembarangan Bapak, sehingga banyak pohon juga ditebang. Nah, antisipasi dari BPBD sendiri Bapak terkait kasus ini, dan bahkan di 2025 ini meskipun kita belum dapat data akuratnya berapa rinciannya, ini masih terjadi Pak Dovi. Baik, memang kalau berbicara tentang reboisasi itu secara teknis memang bukan langsung berada di tugas BPBD ya. Yes. Tetapi bagaimana BPBD itu nanti bisa mengkoordinasikan, memetakan daerah-daerah mana saja yang potensi rawan bencana agar ditanami pohon. Nah, jadi memang ini tugas bersama baik pemerintah maupun masyarakat, sehingga titik-titik yang menjadi galian-galian C ataupun yang rawan bencana itu harus memang lebih banyak ditanam ya. Memang konsepnya adalah ketika kita memotong satu pohon, minimal kita harus menanam 2-3 pohon.
konsepnya. Tetapi yang terjadi tidak demikian karena kepedulian kita, masyarakat dan semua unsur ini memang masih kurang atau mungkin bisa kurang pengetahuan tentang hal tersebut. Oke, baik. Tadi ini Pak Dovi juga bahas tentang mitigasi ya. Sejauh ini memang mungkin mitigasi yang sudah dilakukan salah satunya kita mengambil peran ya, kayak tadi media-media. Mungkin ada ini hal lain yang dilakukan sebagai bentuk mitigasi dari BPBD sendiri, Bapak. Untuk terkait dengan reboisasi, tahun lalu kita bersama masyarakat, bersama relawan itu sudah melakukan penanaman di sekitar Dam Samiran. Juga beberapa waktu yang lalu bersama TNI, bersama Kodim, kita melakukan penanaman juga di sana. Walaupun itu dilakukan, kita menyadari masih dilakukan secara kurang masif ya. Tetapi ini akan menjadi concern kami ke depan supaya bagaimana daerah-daerah tandus itu bisa bermanfaat nanti di musim penghujan dan seterusnya, dengan ditanami tanaman-tanaman yang keras dan bermanfaat tentunya. Oke, baik. Ini juga ada beberapa daerah yang rawan longsor seperti di Pegantenan ya, Pak. Pak Dovir. Sebenarnya ini linier seandainya Pak Halili datang karena memang beliau salah satu mungkin yang memang ada di kawasan itu. Nah, untuk daerah-daerah yang memang rawan sejauh ini, apakah ada pendampingan Pak Dovi? Misal dari segi istilahnya mungkin ada semacam musyawarah dengan perangkat desa atau seperti apa Pak Dovi? Baik, jadi ini kalau kita berbicara longsor, data kami ini tahun 2022 ke 2023 ini terjadi penurunan yang sangat signifikan. Kalau tahun 2022 ini kisaran sekitar 80-an, terus 2023 ini hanya sekitar 2023 40-an. Kemudian 2024 ini di bawah 30 kalau berdasarkan data yang kami punya. Jadi artinya ini ada peran dari pemerintah, masyarakat yang bisa ikut andil di sana. Sehingga ada terjadi penurunan kejadian tanah longsor dari tahun 2022 ke 2024. Cuma di tahun 2025 sampai saat ini, sampai bulan September ini hampir samalah tahun dengan tahun 2024. Kemungkinan ini nanti 2025, kemungkinan ini mungkin ada grafik naik sedikit. Ini artinya menandakan bahwa dengan terjadinya tren ini ada beberapa upaya-upaya mitigasi yang sudah dilakukan dan membuahkan hasil, termasuk juga penanganan daerah potensi longsor yang sudah sudah dilakukan penanganan baik berupa pengerasan ataupun pembangunan bronjong dan lain sebagainya. Oke, baik. Kerabat Realita Nisa akan terus memberikan informasi mengenai potensi bencana alam dan minim reboisasi di Pamekasan jelang musim hujan. Nisa akan kembali hadir, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melaksanakan survei penilaian integritas SPI untuk pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2025 yang akan berlangsung selama periode 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2025 dengan cara responden menerima WA Blast dari KPK. Link kuesioner pengisian survei penilaian integritas 2025 akan di-blast melalui WA SPI by KPK.
Anda Jangan benarkan yang biasa. Tolak semua godaan. Jangan ada lagi korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa. Tolak semua godaan. Jangan ada lagi korupsi. Untuk Indonesia, untuk Indonesia. Halo, Tretan Wajib Pajak Pamekasan. Sehubungan dengan ditertibkannya keputusan Gubernur Jawa Timur tentang pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur yang diberlakukan mulai tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025 dengan sasaran kebijakan meliputi pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB, pembebasan pengenaan PKB progresif, pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda 2 wajib pajak yang termasuk dalam data 1. PKH Program Keluarga Harapan dan atau KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Kedua, yang terdaftar di dalam aplikasi sebagai ojek online. Dan ketiga, untuk kendaraan roda 3. Tretan sekalian, dapat membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Pamekasan dan di berbagai layanan unggulan kami, seperti Samsat Walkthrough, Samsat Drive-Thru, Payment Point Mall Pelayanan Publik, Payment Point Waru, Samsat Keliling Pagi, dan Samsat Keliling Malam. Pengen tahu tentang dunia kesehatan? Atau cuma sekedar pengen konsultasi aja? Yuk, simak dan ikuti program kesehatan bersama Dinkes Menyapa. Kasus yang sudah terjadi di tahun Program ini dipersembahkan oleh Realita FM bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Hai kerabat Realita, mau tahu gimana alur pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ketika sakit? Sekarang caranya udah gampang loh. Perlu pengobatan medik, cukup datang langsung ke Vaskes. Daftarnya tinggal install dan klik mobile JKN. Lalu dapatkan antrian online. Kemudian datang ke Vaskes tingkat pertama. Jika kasus spesialistik, maka FKTP akan melakukan rujukannya ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sebelum itu, pastikan juga ya, kalian rutin membayar iuran sesuai aturannya. Daftarnya mudah, iuran pun juga murah. BPJS Kesehatan membantu untuk mewujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita butuhkan. Ayo, sukseskan layanan kesehatan nasional dengan aktif dan berperan menjadi peserta. Ingat ya guys, di fasilitas kesehatan tingkat pertama ada puskesmas, dokter praktik, klinik Pratama, dan rumah sakit tipe D Pratama. Layanan BPJS Kesehatan mudah, cepat, dan setara. Kesehatan untuk semua. BPJS Kesehatan membantu kita untuk wujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita semua butuhkan. Ayo semua kita sukseskan dengan aktif dan berperan. Ayo menjadi peserta yang tidak lupa bayar. Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe. Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih? Ini berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin mau dilelang atau penunjukan langsung Pak. Coba saya lihat. Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe. Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek. Pagi Ayah.
Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya. Makasih. Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah. Pak, maaf Pak. Jadinya gimana? Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya. Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya? Ini Pak, SIM dan STNK saya. Bapak tahu ya kesalahannya kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap. Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak? Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu. Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 89,1 Realita FM Pamekasan. Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe. Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih? Ini berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin mau dilelang atau penunjukan langsung Pak. Coba saya lihat. Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe. Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek. Pagi ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya. Makasih. Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah. Pak, maaf Pak. Jadinya gimana? Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya. Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya? Ini Pak, SIM dan STNK saya. Bapak tahu ya kesalahannya kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap. Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak? Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu. Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ayo masyarakat Pamekasan, manfaatkan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pamekasan, pusat pelayanan terpadu untuk masyarakat yang lebih mudah, cepat, dan nyaman. Di sini, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan publik dalam satu tempat, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, perizinan berusaha, pembayaran pajak daerah, layanan perbankan, PDAM, POS, perpanjangan STNK, perpanjangan SIM, sertifikasi halal, konsultasi hukum, dan layanan lainnya. Semua layanan tersedia dalam satu gedung yang representatif, ramah, dan modern. Tujuan kami adalah memberikan pelayanan yang transparan, efisien, dan terintegrasi demi mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan. Mari bersama-sama memanfaatkan fasilitas Mall Pelayanan Publik ini. Mudah, cepat, pasti.
Masih dari kawasan Pamong Praja, 3 Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih Anda masih setia di program Morning Show, di program Kabar Wakil Rakyat bersama Nisa. Dan kali ini Nisa masih bersama Bapak Ahmad Dovir Rosidi selaku PLT Kalaksa BPBD Pamekasan. Gimana, masih semangat Bapak? Alhamdulillah semangat. Alhamdulillah, harus lebih semangat daripada yang tadi. 55. Oke, baik Bapak, sebelum kita ke tema besar kita pada pagi menjelang siang ini Bapak, mengenai potensi bencana alam dan minim reboisasi di Pamekasan jelang musim hujan, Nisa sapa dulu untuk seluruh kerabat Realita yang sudah bergabung baik di streaming TikTok kami di akun Realita Official maupun saat ini yang juga sudah bergabung di YouTube Realita Official dan juga di frekuensi 89.1 Realita FM. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar potensi bencana alam dan minim reboisasi di Pamekasan, silakan dipenuhi di kolom komentar kerabat. Dan ini Bapak, sebelum kita ke tema kita, ini kemarin kita di Sumeneb itu sempat ada gempa ya Bapak ya. Betul. Hingga getarannya itu bukan hanya terjadi kerasa di Pamekasan tapi juga hingga di Surabaya katanya Pak ya. Nah, ini terkait hal ini Bapak. Ini mungkin banyak sekali masyarakat yang sampai saat ini masih merasa takut, panik dan was-was begitu ya Pak ya, utamanya di daerah-daerah yang memang rawan bencana seperti itu. Nah, terkait hal ini mungkin ada hal yang bisa disampaikan oleh Bapak Kalaksa. Silakan Mbak Dovir. Baik, betul sekali Mbak. Jadi pada beberapa waktu yang lalu itu kita sempat merasakan gempa dan pusatnya di Sumeneb. Memang di Madura ini dalam sejarahnya itu sudah terjadi gempa sejak tahun 1800-an. Kita juga baru tahu kemarin pada saat kita melaksanakan sekolah lapang gempa bumi dan tsunami. Jadi memang pada saat itu, pada hari Senin kemarin itu BMKG itu melalui stasiun BMKG Pasuruan itu melaksanakan SLG, sekolah lapang gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Pamekasan. Alhamdulillah ini merupakan sebuah kolaborasi program dari BMKG dilaksanakan di Pamekasan, hasil dari koordinasi kita dalam rangka mitigasi bencana khususnya gempa dan tsunami. Jadi kurang lebih pesertanya itu ada 40 orang. Pada saat itu dibuka langsung oleh Bapak Sekda. Pada saat itu memang kita diberikan bagaimana cara pada saat terjadi gempa dan tsunami, apa yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan, dan juga dilakukan simulasi pada saat itu. Memang pada saat terjadi gempa, kita itu harus pertama tidak usah panik. Ya, karena itu poin pentingnya, tidak usah panik. Kemudian yang kedua, mencari tempat yang aman. Artinya kita mencari tempat yang aman itu di daerah kita sendiri, bisa menunduk di bawah meja atau kursi yang sekiranya terlindung dari runtuhan bangunan. Kemudian yang ketiga, secara berangsur-angsur kita mencari tempat yang aman apabila sudah selesai gempa. Karena memang gempa itu tidak hanya terjadi sekali, bisa terjadi beberapa gempa susulan yang dengan magnitudo yang rendah tentunya. Yang kemarin di Sumeneb ini yang gempa yang terjadi itu sekitar 6,4 skala Richter. Kemudian itu terjadi beberapa kali gempa susulan. Untungnya di Pamekasan masih aman. Alhamdulillah tidak terjadi korban jiwa. Hanya ada satu korban dapur yang ambruk di Pademau. Intinya adalah kita jangan panik, kemudian mencari tempat yang aman secara berangsur-angsur. Jika kita panik, maka semua akan yang ada di kepala kita akan hilang tentunya. Iya betul sekali itu. Bahkan ini ya, kadang kalau kita terlalu panik, maksudnya yang mau keluar rumah juga dari kejadian kemarin sempat loh Pak
ada yang cerita itu kemarin Nisa pas live takut gitu katanya yang mau keluar rumah, terus yang mau mungkin mobilitasnya itu kerjanya di Sumeneb jadi takut, yang mau ke daerah sana gitu. Justru setelah terjadi gempa kita harus mencari tempat yang aman keluar di tempat terbuka ataupun ada titik kumpul yang sudah ada disiapkan oleh pemerintah. Kalau di bangunan-bangunan pemerintah BUMN atau swasta itu kan sudah ada titik kumpulnya di mana. Jadi setelah selesai gempa terjadi bisa melakukan mengevakuasi kita diri sendiri dan rekan-rekan ataupun sanak keluarga ke titik kumpul untuk melakukan evakuasi. Kemudian untuk yang gempa Sumeneb ini rekan-rekan kami di BPBD saat ini masih berada di Pulau Sapudi. Ini kita melakukan misi kemanusiaan membantu saudara-saudara kita di sana. Kita membantu menyalurkan bantuan logistik yang dari BPBD provinsi dan juga kita juga bantu dari BPBD Pamekasan beberapa logistik yang kita punya untuk dibantu ke sana. Oke, baik. Menarik kalau tadi berbicara mengenai program BMKG, Sekolah Lapang Gempa dan juga Tsunami. Berarti apakah program ini berkelanjutan, Bapak? Apa hanya kemarin ini yang dilaksanakan? Tentunya kita ingin berkelanjutan karena bukan hanya tentang kemarin ini fokusnya gempa, nanti mungkin fokusnya tentang yang lain, bisa tsunami ataupun untuk masyarakat nelayan tentang bagaimana strateginya menghadapi cuaca ekstrim di laut ataupun semacamnya, karena mungkin itu yang kita targetkan tahun depan. Tetapi memang karena keterbatasan anggaran kemarin hanya beberapa, tetapi semua unsur ada di sana. Kita undang dari BPBD, kemudian pemerintah desa, kemudian dari swasta, kemudian juga dari media, termasuk sekolah, kepala desa dan masyarakat, sekitar 40 orang kita sudah undang untuk mengikuti pelatihan tersebut. Dan kemudian ini tambahan, untuk Pulau Madura memang ini rentan sekali terjadi gempa, karena di Madura ini terdapat sesar aktif yang membentang dari Rembang ke Pulau Sakala. Jadi namanya itu sesar Rembang, Madura, Kangean dan Sakala, RMKS. Jadi selain itu terbentang di Pulau Madura, ada juga beberapa sesar aktif lain di sekitaran sesar itu. Ada di Laut Jawa dan di Selat Madura. Jadi memang potensi gempa sangat mungkin terjadi di Pulau Madura. Dan menurut sejarahnya sudah ada beberapa gempa yang terjadi beberapa tahun sebelumnya, mulai zaman Hindia Belanda sampai saat ini. Oke, baik Pak Dovir ya, mengenai gempa yang terjadi di Sumeneb dan mungkin apa istilahnya yang saat ini di Pulau Sapudi yang merasakan terjadinya gempa kemarin, semoga diberikan kesabaran dan semoga kita tetap terlindungi begitu ya Bapak. Baik Bapak, mengenai ini Bapak, bagaimana sih BPBD Pamekasan memantau potensi bencana alam di Pamekasan dan apa sumber data yang digunakan Bapak? Jadi dalam rangka penanganan bencana di Pamekasan, kami itu ada pusat pengendalian dan operasi. Walaupun secara fasilitas ini masih kurang, tetapi kita tetap melakukan pemantauan melalui Pusdalop BPBD. Data-data yang kita gunakan adalah tentunya pertama data dari BMKG, bagaimana curah hujan cuaca hari ini dan setiap hari, karena itu menjadi dasar utama. Dan juga sebagai dasar dalam rangka untuk melakukan tindakan. Contohnya kita menentukan puncak musim kemarau kapan, itu tentu datanya berdasarkan dari BMKG. Puncak musim hujan kapan, itu juga dari BMKG. Sebelum puncak musim hujan tentu kita melakukan antisipasi. Salah satunya melakukan
mendirikan pos komando penanggulangan bencana yang setiap tahun kita laksanakan dan kita dirikan di area Lancor. Kemudian kita juga dalam rangka mitigasi beberapa waktu yang lalu juga kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada sekolah-sekolah. Kemudian kita tempatkan di balai desa, beberapa balai desa di Pamekasan, juga di kantor kecamatan, dan ke sekolah-sekolah dalam rangka mengedukasi tentang kebencanaan. Oke, baik. Terus kemudian Bapak, bagaimana sih BPBD melihat begitu ya kondisi infrastruktur atau mungkin kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana alam ini Bapak, dan apa rencana untuk meningkatkannya ke depan? Jadi hal yang terpenting yang harus kita siapkan dalam rangka penanggulangan bencana pertama tentu adalah mitigasi itu dan kesiapsiagaan. Mitigasi ini menyangkut bagaimana sumber daya masyarakat, pemerintah, kemudian semua stakeholder yang ada supaya bisa bersatu padu dalam rangka nanti penanggulangan bencana. Yang kedua, menyiapkan personil dan peralatan. Karena ketika terjadi bencana, yang harus kita lakukan adalah segera harus ada personil di situ. Personil BPBD dibantu relawan dan lain sebagainya, termasuk dengan peralatan-peralatan bagaimana mengevakuasi dan juga memberikan pelayanan pertama kepada terdampak bencana. Kemudian setelah itu baru tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Bagaimana memulihkan infrastruktur yang terdampak, kemudian bisa juga pemulihan jalan atau fasilitas umum lainnya yang memang terkena dampak bencana sehingga bisa misalkan jalan bisa dilalui. Kemudian yang longsor itu segera kita melakukan restrukturisasi bagaimana supaya tidak terjadi longsor susulan dan lain sebagainya. Jadi memang dalam penanganan bencana ini peralatan, SDM dan juga infrastruktur yang kita miliki itu menjadi poin penting. Oke, baik. Bagaimana Bapak sih untuk memastikan ya bahwasanya untuk daerah-daerah yang mungkin rawan tertimpa bencana itu sudah mendapatkan informasi, begitu Bapak? Jadi kami itu di BPBD mempunyai hotline atau nomor yang bisa diakses 24 jam. Jadi nanti bila mana ada daerah di mana terjadi bencana, masyarakat bisa melaporkan secara langsung kepada kami ataupun melalui pemerintah desa atau kecamatan setempat. Nah, karena dengan jika tidak ada informasi dari bawah, maka kita tidak akan mengetahui seperti apa betul. Yang terjadi. Makanya laporan-laporan warga, laporan masyarakat itu sangat berguna dalam rangka upaya kami untuk penanganan bencana. Mungkin juga di media-media sosial dari BPBD sudah ada gitu ya Pak, informasi-informasi terkait peringatan-peringatan dini itu Pak. Tentunya iya. Jadi media sosial kita ada media sosial, tetapi memang ketika terjadi bencana itu tidak langsung kita update karena kita mendahulukan penanganannya dulu. Oke, siap. Jadi gitu. Oke, siap. Oke, baik Pak Dovir. Ini juga sudah banyak beberapa pertanyaan dari pemirsa yang sudah stay tune sedari tadi. Bapak, kita mulai dari Artholic nih. Ini sedikit curhat nih Bapak ya. Puncak musim penghujan ini perkiraan di bulan berapa ya Pak Kalaksa? Kalau masuk akhir tahun dan musim penghujan soalnya ada trauma di saya. Rutin tiap tahun kedatangan tamu banjir terus soalnya. Kalau di daerah Pantura biasanya wajib waspada terkait tanah longsor Pak. Ya mungkin bisa ditanggapi Pak Dovir. Betul, memang info kemarin ada rilis dari BMKG bahwasanya di wilayah Jawa Timur ini ada puncak musim penghujan ini terjadi sekitar bulan Januari. Tetapi sebelumnya itu tentu di bulan Desember ini curah hujan sudah cukup
lumayan. Jadi curah hujan di bulan Desember ini hampir seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan ini sudah cukup tinggi curah hujannya, yaitu di angka 201 sampai 300 mm. Yes. Jadi hampir seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan, terutama daerah rawan banjir, Pamekasan Kota, Pademau, Telanakan, ini rentan terjadi bencana. Kemudian contohnya wilayah utara seperti Batu Marmar, Waru, Pakong, Begantenan, Kadur ini juga rentan terjadi tanah longsor. Gitu. Oke, baik. Jadi untuk akun Adholik ya semoga tidak terjadi banjir seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi mungkin ini ya sekarang kan pemerintah sudah melakukan normalisasi sungai. Iya, betul. Di Amin Ja'far ini sudah saya pantau, ini sudah sampai jalan di jembatan, nyampe jembatan di Jembatan Baru. Ini masih proses, tentu ini akan berdampak semoga dan bisa mengurangi banjir yang dari dam pelumpungan. Kemudian juga di Kali Jombang ini sampai saat ini masih dilakukan pengerukan. Tentunya ini salah satu upaya pemerintah dalam rangka mengurangi banjir yang terjadi beberapa tahun belakangan. Oke, baik. Siap, terima kasih tanggapannya Pak Dovir. Ini juga ada pertanyaan dari Media Center Pamekasan. Daerah mana aja sih Pak wilayah yang rawan longsor dan apa saja strategi BPBD untuk mengantisipasinya? Jadi tadi yang sudah saya sebutkan memang daerah rawan longsor itu di daerah Pantura dengan dataran yang cukup tinggi di mana daerah perbukitan di sana seperti di Batu Marmar, Waru, Pakong, Pegantenan, Kadur, ini banyak potensi karena struktur geografisnya. Kami dari BPBD dari beberapa bulan yang lalu sudah mengirimkan surat ke BPBD provinsi agar kita mendapatkan bantuan rambu-rambu peringatan. Tetapi kemarin yang turun malah masih rambu peringatan untuk daerah yang rawan banjir. Maka nanti antisipasi kami ke depan dalam beberapa bulan yang akan datang menghadapi puncak musim penghujan, kami akan melakukan pemasangan banner supaya nanti masyarakat bisa mendapatkan informasi daerah itu rawan terjadinya longsor, terutama di jalan provinsi yang di Waru itu karena sering kali terjadi, maka salah satunya target kami kita akan melakukan pemasangan banner di sana sebagai bentuk kewaspadaan. Oke, baik. Jadi memang langkah-langkah untuk utamanya yang memang daerah rawan begitu ya Pak. Kemudian ini dari Yoko, semoga setiap ada banjir di Pamekasan dapat teratasi dengan baik Pak, amin. Amin. Terima kasih Bang Yoko. Ini juga ada dari Tokonor Jamo Madura, pertigaan Gadin dan Bukih rawan banjir. BPBD tolong segera koordinasi dengan PUPR untuk pembersihan gorong-gorong. Nah, bisa ditanggapi terkait hal ini. Oke, baik, nanti akan kami koordinasikan tentunya dari BPBD, PUPR dan juga nanti dari masyarakat setempat biar bisa kerja bakti bersama-sama. Ini di pertigaan Gadin dan Bukih. Bukih katanya Pak ini ya. Yang sebelah mana? Apa yang di Dirgahayu ini bukannya? Nah ini pasnya saya kurang tahu, mungkin bisa dijawab lagi dari akun Tokonor Jamo Madura, karena memang harus ada ini ya Pak ya, kerjasama juga dengan dinas-dinas lain. Betul. Dan ini Bapak mungkin koordinasinya sejauh ini dengan dinas-dinas lain seperti apa Bapak? Jadi memang BPBD itu salah satu fungsinya yaitu fungsi koordinatif. Makanya disebut badan. Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya penanganan bencana itu tidak hanya dipasrahkan ke BPBD. Jadi harus terlibat semua pihak. Jadi kita mengenal unsur namanya pentahelix. Jadi pemerintah,
Pemerintah itu pun semua, jadi instansi yang terlibat, baik BPBD, Dinsos, PUPR, DLH, dan semua instansi yang terlibat itu perlu bersatu padu. Jadi unsur pemerintah, kemudian pemerintah kecamatan, desa, ini perlu terlibat memang. Kemudian kemudian unsur yang kedua itu pemerintah, kemudian ini swasta, badan usaha, kemudian akademisi, bagaimana membuat kajian-kajian, kemudian yang keempat ini media dalam rangka menyebarluaskan informasi bagaimana untuk mitigasi bencana, daerah mana saja yang mungkin akan terjadi bencana gitu. Yang kelima masyarakat. Jadi 5 unsur ini harus bersatu padu dalam penanganan bencana. Makanya disebut pentahelix. Apabila ini semua bersatu padu, maka penanggulangan bencana tentu akan menjadi lebih mudah. Oke, luar biasa. Ini dari RB juga, Kepala BPBD top sekali, kinerjanya sangat luar biasa, muda, energik. Terima kasih udah kasih semangat di menit-menit terakhir ya. Mungkin terakhir Pak Dovir ya, sebelum kita ini tutup, Nisa tutup, mungkin ada sedikit harapan ya kepada masyarakat utamanya di Kabupaten Pamekasan, mengingat sebentar lagi akan musim hujan, dan sekaligus juga closing statement dari Pak Dovir selaku Kalaksa BPBD Pamekasan. Baik, yang terakhir ini, sesi terakhir, kami dari BPBD Pamekasan mengucapkan terima kasih kepada semua unsur yang terlibat selama ini, baik itu pemerintah, OPD terkait, kemudian relawan, kemudian dunia usaha, kemudian para akademisi, dan tentunya juga masyarakat yang terlibat langsung dalam penanggulangan bencana. Karena memang bencana ini urusan kita bersama. Bencana harus kita hadapi secara bersama, dan mari kita senantiasa tetap istiqomah membantu dan melayani masyarakat, terutama yang terdampak bencana. Oke, dan terakhir juga dari Nisa untuk dari tim BPBD Pamekasan yang saat ini tengah melangsungkan ini kegiatan sosial bantuan kemanusiaan di Pulau Sapudi. Semoga ini ya diberikan kelancaran. Amin. Dan tentunya juga untuk yang terdampak semoga diberikan kesabaran dan tidak terjadi hal seperti ini kembali lagi. Oke, baik, terima kasih untuk kerabat Lalita yang sudah setia di program Kabar Wakil Rakyat edisi hari ini 9 Oktober 2025. Terima kasih juga yang sudah memberikan semangat, memberikan masukan, dan juga bahkan beberapa pertanyaan yang luar biasa. Nisa pamit undur diri, dan Bapak Ahmad Dovir Rosidi juga pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri. Nah, di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melaksanakan survei penilaian integritas SPI untuk pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2025 yang akan berlangsung selama periode 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2025 dengan cara responden menerima WA Blast dari KPK. Link kuesioner pengisian survei penilaian integritas 2025 akan di-blast melalui WA SPI by KPK dengan label SPI 2025.
Responden yang akan mendapatkan WA Blast dari KPK adalah kategori internal yang terdiri dari ASN pemerintah Kabupaten Pamekasan